7 larangan keras 2 tanda seru 2 berhubungan intim menurut Islam, suami istri wajib tahu. No 7 paling sering dilanggar. Dalam rumah tangga, hubungan suami istri bukan sekadar pemenuhan naluri, tetapi ibadah yang memiliki aturan, adab, dan batasan. Islam tidak pernah menganggap hubungan intim sebagai sesuatu yang kotor atau tabu, justru Islam memuliakannya, selama dilakukan sesuai tuntunan syariat. Namun ironisnya, banyak pasangan yang merasa sudah sah sebagai suami istri, lalu menganggap semua hal menjadi halal tanpa batas. Disinilah letak kesalahan besar yang sering tidak disadari. Banyak rumah tangga yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya menyimpan masalah batin, kegelisahan, bahkan keretakan yang tidak diketahui sebabnya. Sebagian ulama menjelaskan, pelanggaran adab dan larangan dalam hubungan intim bisa menjadi sebab hilangnya keberkahan, munculnya pertengkaran tanpa sebab jelas, hingga rezeki yang terasa sempit meski usaha terus dilakukan. Hubungan intim dalam Islam bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal niat, adab, waktu, cara, dan sikap hati. Ketika aturan ini dilanggar, yang rusak bukan hanya fisik, tetapi juga ikatan ruhani antara suami dan istri. Banyak pasangan yang mengeluh, cinta memudar, rasa hormat menghilang, doa terasa jauh dari terkabul, padahal mereka tidak menyadari bahwa ada larangan-larangan serius yang selama ini dianggap sepele. Lebih mengejutkan lagi, ada larangan yang paling sering dilakukan, bahkan oleh pasangan yang rajin ibadah, rajin berdoa, dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Larangan ini kerap dianggap biasa, sudah wajar, atau tidak apa-apa karena sama-sama halal. Padahal, para ulama dengan tegas mengingatkan bahwa pelanggaran ini bisa berdampak panjang pada keharmonisan rumah tangga dan ketenangan jiwa. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk membuka aib. Justru sebaliknya, ini adalah peringatan penuh kasih agar suami istri kembali memahami bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk urusan paling privat sekalipun. Karena dalam Islam, tidak ada ruang kosong dari tuntunan, dan disitulah letak keindahan agama ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas 7 larangan keras dalam hubungan intim menurut Islam yang wajib diketahui oleh setiap suami dan istri. Mulai dari larangan yang sering diabaikan, adab yang sering ditinggalkan, hingga satu larangan terakhir yang paling sering dilakukan tanpa sadar, namun dampaknya sangat besar terhadap keberkahan rumah tangga. Perlu diingat, memahami larangan ini bukan berarti menjauh dari kenikmatan, tetapi justru menjaga agar kenikmatan itu tetap bernilai ibadah, mendatangkan pahala, ketenangan, dan cinta yang diridho. Karena hubungan intim yang benar bukan hanya mendekatkan tubuh, tetapi juga mendekatkan hati dan jiwa kepada kebaikan. Jika Anda adalah suami yang ingin menjaga kehormatan dan ketenangan rumah tangga, atau istri yang ingin pernikahannya penuh cinta dan keberkahan, maka pembahasan ini tidak boleh dilewatkan. Terutama poin nomor 7, karena di sanalah banyak pasangan tergelincir tanpa merasa bersalah. Mari kita mulai dengan niat yang lurus, hati yang terbuka, dan keinginan untuk memperbaiki diri. Karena rumah tangga yang kuat bukan dibangun dari hawa nafsu semata, tetapi dari ilmu, adab, dan ketaatan. Poin 1. Larangan berhubungan intim saat istri sedang haid. Larangan pertama dan paling tegas dalam hubungan intim suami istri menurut Al-Quran adalah berhubungan badan ketika istri sedang haid. Larangan ini bukan hasil pendapat manusia, bukan pula tradisi budaya, tetapi perintah langsung yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan bahwa haid adalah kondisi yang membawa mudarat, dan suami diperintahkan untuk menjauh dari hubungan intim hingga istri benar-benar suci kembali. Ayat ini menegaskan bahwa larangan tersebut bukan sekadar anjuran, melainkan batas yang tidak boleh dilanggar meskipun suami dan istri sah secara pernikahan. Islam sangat menjaga kehormatan dan kesehatan perempuan. Haid bukan hanya kondisi fisik, tetapi juga fase yang membutuhkan ketenangan, penghormatan, dan perlindungan. Ketika larangan ini dilanggar, bukan hanya aturan syariat yang dilanggar, tetapi juga nilai kasih sayang dan tanggung jawab suami terhadap istri. Sebagian orang meremehkan larangan ini dengan alasan sama-sama mau, atau asal tidak sampai keluar. Padahal Al-Quran tidak memberikan celah pembenaran semacam itu. Selama masih dalam kondisi haid dan belum suci, maka hubungan intim tetap terlarang. Islam mengajarkan pengendalian diri, bukan penurutan hawa nafsu tanpa batas. Lebih dari itu,
Al-Quran juga mengaitkan ketaatan pada perintah ini dengan kesucian dan cinta kebaikan. Orang yang menjaga diri dari larangan ini disebut sebagai orang yang mencintai kebersihan dan kesucian. Artinya, ketaatan dalam urusan intim pun memiliki nilai spiritual yang tinggi dan berpengaruh pada kualitas iman. Ketika suami mampu menahan diri dan menghormati kondisi istrinya, disitulah muncul keberkahan dalam rumah tangga. Sebaliknya, pelanggaran terhadap larangan ini bisa menghilangkan ketenangan batin, menumpulkan rasa hormat, dan membuka pintu masalah yang tidak disadari. Karena itu, memahami dan menaati larangan ini bukanlah bentuk pembatasan cinta, melainkan bukti kedewasaan iman dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hubungan yang ditunda demi ketaatan justru lebih mulia daripada kenikmatan yang diperoleh dengan melanggar batas. Poin 2. Larangan mendekati hubungan intim tanpa adab dan niat yang benar. Larangan kedua yang sering tidak disadari oleh suami istri adalah melakukan hubungan intim tanpa adab dan tanpa niat yang benar. Banyak pasangan menganggap hubungan suami istri hanyalah urusan biologis, padahal Al-Quran menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri sebagai pakaian satu sama lain. Makna, pakaian, ini bukan hanya kedekatan fisik, tetapi juga perlindungan, kehormatan, dan kelembutan. Karena itu, hubungan intim yang dilakukan dengan kasar, tergesa-gesa, atau hanya untuk memuaskan nafsu tanpa memperhatikan perasaan pasangan bertentangan dengan ruh ajaran Al-Quran. Islam melarang segala bentuk pendekatan yang menyerupai perbuatan keji. Al-Quran dengan tegas melarang mendekati perbuatan keji dalam bentuk apapun, baik yang tampak maupun tersembunyi. Ketika hubungan intim dilakukan dengan ucapan kotor, perlakuan yang merendahkan, atau meniru perilaku yang menghilangkan rasa malu, maka hubungan tersebut kehilangan nilai kesucian yang dijaga oleh syariat. Adab suami istri dalam Al-Quran juga menekankan saling ridha dan saling menjaga kehormatan. Hubungan intim yang dipaksakan, dilakukan saat pasangan lelah, tertekan, atau tidak siap secara batin, termasuk perbuatan yang merusak tujuan pernikahan. Ketentraman tidak akan lahir dari keterpaksaan, melainkan dari kasih sayang dan pengertian. Selain itu, Al-Quran memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Perintah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan intim. Mengabaikan adab, menghilangkan kelembutan, atau menjadikan pasangan sekadar objek pemuas nafsu adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah tersebut. Ketika hubungan intim dilakukan dengan adab, rasa hormat, dan niat menjaga keharmonisan rumah tangga, maka ia menjadi jalan ketenangan dan kedekatan batin. Namun jika dilakukan tanpa adab dan tanpa kendali, meskipun secara hukum pasangan itu sah, maka hubungan tersebut kehilangan keberkahan. Karena itu, memahami adab dalam hubungan intim bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Rumah tangga yang kuat tidak dibangun oleh frekuensi hubungan, tetapi oleh cara yang benar, niat yang lurus, dan adab yang dijaga. Poin 3. Larangan melampaui batas fitrah dalam hubungan intim. Larangan ketiga ini termasuk yang paling sensitif, jarang dibahas secara terbuka, dan sering disalahpahami oleh banyak pasangan suami istri. Banyak yang beranggapan bahwa selama hubungan dilakukan oleh pasangan yang sah, maka tidak ada batasan cara dan perilaku. Padahal, Al-Quran telah meletakkan garis fitrah yang jelas dalam hubungan suami istri. Al-Quran menjelaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam bagi suami, dengan makna bahwa hubungan intim harus dilakukan sesuai dengan tujuan penciptaan dan fitrah manusia. Ayat ini sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, padahal para ulama menjelaskan bahwa kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor yang tidak menyimpang dari fitrah dan tidak menyerupai perbuatan yang dilarang. Islam menjaga kesucian hubungan intim agar tidak berubah menjadi perilaku yang melampaui batas, menyerupai perbuatan kaum yang dilaknat karena menyimpang dari fitrah. Ketika hubungan dilakukan dengan cara-cara yang merusak rasa malu, menghilangkan kehormatan pasangan, atau menyimpang dari tujuan penciptaan, maka hubungan tersebut kehilangan nilai ibadahnya, meskipun dilakukan dalam ikatan pernikahan. Larangan ini sering dianggap tabu untuk dibahas, sehingga banyak pasangan terjerumus karena mengikuti hawa nafsu atau meniru perilaku yang tidak sejalan dengan nilai Islam. Al-Quran mengingatkan agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah yang menjerumuskan pada perbuatan melampaui batas, karena langkah kecil yang dibiarkan dapat membawa pada penyimpangan yang lebih besar. Hubungan suami istri seharusnya mendatangkan ketenangan,
bukan rasa bersalah atau kegelisahan batin. Jika setelah hubungan muncul rasa tidak nyaman, hilangnya rasa hormat, atau kegundahan hati, itu sering menjadi tanda bahwa batas fitrah telah dilanggar, meski sulit diakui. Islam tidak mematikan naluri, tetapi mengarahkannya agar tetap suci dan bermartabat. Menjaga hubungan agar tetap dalam koridor fitrah adalah bentuk ketaatan, bukan kekangan. Karena hubungan yang dijaga dari penyimpangan justru akan memperkuat cinta, kepercayaan, dan keharmonisan jangka panjang. Inilah sebabnya larangan ini menjadi sangat penting untuk dipahami. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga agar hubungan suami istri tetap berada di jalan yang diridha, penuh ketenangan, dan tidak menyisakan luka batin yang tersembunyi. Poin 4. Larangan berhubungan intim pada waktu dan kondisi yang diharamkan. Larangan keempat yang sering diremehkan adalah melakukan hubungan intim pada waktu dan kondisi tertentu yang dilarang atau tidak pantas menurut syariat. Banyak pasangan hanya melihat halal dan haram dari sisi pasangan yang sah, tetapi lupa bahwa waktu dan keadaan juga memiliki hukum dalam Islam. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia hidup dalam siklus ibadah dan ketaatan. Ada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan dan diperintahkan untuk dijaga kesuciannya. Ketika waktu tersebut digunakan untuk menuruti hawa nafsu tanpa kendali, maka nilai penghormatan terhadap ibadah menjadi rusak, meskipun hubungan itu sendiri pada dasarnya halal. Salah satu bentuk kelalaian yang sering terjadi adalah mendahulukan hubungan intim hingga melalaikan kewajiban ibadah, khususnya ketika waktu ibadah telah tiba. Al-Quran mengecam orang-orang yang menjadikan kesenangan dunia melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ketika suami istri sengaja menunda, meremehkan, atau bahkan meninggalkan kewajiban karena hubungan intim, maka disitulah pelanggaran terjadi. Selain waktu, kondisi juga menjadi faktor penting. Hubungan intim yang dilakukan saat salah satu pasangan dalam keadaan tidak layak secara fisik atau batin, seperti sakit berat, kelelahan ekstrim, atau tekanan batin yang mendalam, bertentangan dengan prinsip kasih sayang yang diajarkan Al-Quran. Islam tidak mengajarkan pemaksaan, tetapi perhatian dan empati. Al-Quran juga menekankan bahwa setiap amal bergantung pada kesiapan dan kemampuan. Memaksakan hubungan dalam kondisi yang tidak memungkinkan bisa melahirkan rasa terpaksa, luka batin, dan hilangnya kehangatan dalam rumah tangga. Hubungan yang seharusnya menjadi sumber ketenangan justru berubah menjadi beban. Larangan ini sering tidak disadari karena dibungkus dengan alasan hak suami atau kewajiban istri. Padahal, Al-Quran mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban yang dibingkai dengan kebaikan dan keadilan. Hak tidak boleh dijalankan dengan cara yang melukai. Menjaga waktu dan kondisi dalam hubungan intim adalah bagian dari adab dan kedewasaan iman. Ketika suami istri mampu menahan diri demi menghormati ibadah dan kondisi pasangan, disitulah keberkahan rumah tangga tumbuh dengan kuat. Poin 5. Larangan membuka atau menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri. Larangan kelima ini termasuk yang paling sering dilakukan tanpa rasa bersalah, padahal dampaknya sangat merusak kehormatan dan keberkahan rumah tangga, yaitu membuka, menceritakan, atau menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri kepada orang lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Al-Quran menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian satu sama lain. Makna pakaian adalah penutup, pelindung, dan penjaga kehormatan. Ketika rahasia paling privat dalam pernikahan dibuka kepada orang lain, baik kepada teman, keluarga, atau melalui candaan, maka makna pakaian itu telah dilanggar. Yang seharusnya tertutup rapat justru diumbar. Islam sangat menjaga kehormatan dan rasa malu. Al-Quran mengecam perbuatan menyebarkan hal-hal yang tidak pantas di tengah masyarakat, meskipun dibungkus dengan cerita ringan atau sekadar berbagi pengalaman. Ketika hubungan intim dijadikan bahan cerita, perbandingan, atau keluhan tanpa kebutuhan yang benar, maka kehormatan pasangan telah dikorbankan. Banyak rumah tangga yang mulai retak bukan karena perselingkuhan, tetapi karena hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Pasangan merasa tidak lagi dihormati karena hal paling rahasia dalam hidupnya diketahui orang lain. Dari sinilah muncul rasa malu, marah, dan jarak batin yang sulit dipulihkan. Larangan ini juga berlaku dalam bentuk modern, seperti isyarat, status, candaan, atau konten tersirat yang mengarah pada urusan ranjang. Sekalipun tidak disebutkan secara detail, membuka kode atau memberi gambaran tetap termasuk melanggar adab yang dijaga oleh Islam.
Al-Quran mengajarkan agar setiap amanah dijaga. Hubungan intim adalah amanah paling pribadi dalam pernikahan. Menjaganya adalah tanda kedewasaan iman dan kematangan akhlak. Sebaliknya, meremehkannya bisa menghapus keberkahan dan merusak citra pasangan di mata orang lain. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang apa yang dilakukan di balik pintu, tetapi juga tentang apa yang dijaga agar tidak keluar dari pintu itu. Karena kehormatan rumah tangga runtuh bukan saat orang lain masuk, tetapi saat rahasianya dibuka sendiri. Poin 6. Larangan menjadikan hubungan intim sekadar pelampiasan nafsu tanpa tujuan yang benar. Larangan keenam ini menyentuh inti dari nilai ibadah dalam pernikahan, yaitu niat dan tujuan. Banyak pasangan suami istri yang secara hukum sah, tetapi tanpa disadari menjadikan hubungan intim hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu, bukan sebagai sarana memperkuat ikatan batin dan menjalankan perintah kebaikan. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas, dan setiap perbuatan bernilai sesuai dengan arah tujuannya. Ketika hubungan intim dilakukan tanpa niat menjaga keharmonisan, tanpa rasa tanggung jawab, dan tanpa kesadaran bahwa pernikahan adalah amanah, maka hubungan tersebut kehilangan ruh ibadahnya. Islam tidak memandang hubungan suami istri sebagai aktivitas biologi semata. Ia adalah bagian dari kehidupan yang seharusnya mendekatkan pasangan pada ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan satu sama lain. Al-Quran menggambarkan pernikahan sebagai tempat bernaung yang melahirkan sakinah. Jika hubungan intim justru melahirkan kegelisahan, kecanduan, atau tuntutan yang berlebihan, itu pertanda tujuan telah bergeser. Larangan ini sering muncul dalam bentuk halus, seperti menjadikan pasangan sebagai objek pemuas keinginan tanpa memperhatikan kondisi batin, menjadikan hubungan sebagai alat pelarian dari stres, atau mengukur keharmonisan rumah tangga hanya dari frekuensi hubungan. Ketika tujuan menyempit seperti ini, cinta perlahan berubah menjadi tuntutan. Al-Quran mengingatkan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu secara membabi buta, karena nafsu yang tidak dikendalikan akan menyeret pada ketidakadilan. Dalam konteks rumah tangga, ketidakadilan ini muncul saat salah satu pasangan merasa dimanfaatkan, bukan dimuliakan. Hubungan intim yang dilakukan dengan niat menjaga pasangan, menenangkan jiwa, dan memperkuat ikatan akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, hubungan yang diniatkan semata untuk kepuasan diri bisa melemahkan ikatan ruhani, meski dilakukan berulang kali. Karena itu, meluruskan niat dalam hubungan intim bukan perkara sepele. Ia adalah fondasi agar pernikahan tetap berada di jalur yang benar. Niat yang rusak melahirkan hubungan yang hampa, sedangkan niat yang lurus melahirkan ketenangan yang tahan lama. Poin 7. Larangan memaksa pasangan dan mengabaikan kerelaan hati. Inilah larangan yang paling sering dilakukan, namun jarang diakui sebagai kesalahan, memaksa pasangan dalam hubungan intim dan mengabaikan kerelaan hati. Banyak suami istri yang merasa ini bukan masalah karena terjadi dalam ikatan pernikahan. Padahal, Islam sangat tegas dalam menjaga prinsip kerelaan, kasih sayang, dan keadilan, termasuk dalam urusan paling pribadi. Al-Quran menggambarkan pernikahan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar ketenangan dan kasih sayang. Ketika hubungan intim dilakukan dengan paksaan, tekanan emosional, ancaman diam, atau rasa bersalah yang disengaja, maka tujuan ketenangan itu runtuh. Yang tersisa bukan cinta, melainkan keterpaksaan yang diam-diam melukai batin. Larangan ini sering tersembunyi di balik dalih, hak, kewajiban, atau sudah seharusnya. Padahal Al-Quran memerintahkan agar pasangan diperlakukan dengan cara yang baik dan penuh kehormatan. Hak tidak boleh dijalankan dengan cara menindas, dan kewajiban tidak boleh dipikul dengan air mata. Pemaksaan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Ia bisa hadir dalam bentuk desakan terus-menerus, sikap dingin jika keinginan tidak dipenuhi, atau membuat pasangan merasa berdosa jika menolak. Semua bentuk ini bertentangan dengan adab Islam yang menempatkan hubungan intim sebagai ruang saling memberi, bukan saling menuntut. Dampak larangan ini sangat panjang. Rasa cinta bisa berubah menjadi takut, hormat berubah menjadi terpaksa, dan kedekatan berubah menjadi jarak batin. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa retaknya hubungan mereka berawal dari luka-luka kecil yang diabaikan dalam urusan ini. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap hubungan yang baik lahir dari kerelaan dan keadilan. Ketika salah satu pihak terluka namun memilih diam, keberkahan perlahan menghilang. Rumah tangga mungkin tetap berdiri, tetapi kehilangan kehangatan dan ketentraman.
Inilah sebabnya poin 7 menjadi yang paling penting. Karena ia sering terjadi di rumah tangga yang tampak baik-baik saja. Padahal, hubungan yang diridah bukan yang dipenuhi tuntutan, melainkan yang dijaga dengan pengertian, empati, dan kasih sayang. Pada akhirnya, kita harus jujur pada diri sendiri. Tidak semua yang halal otomatis diridh. Hubungan suami istri yang seharusnya menjadi ladang pahala, bisa berubah menjadi sumber dosa dan luka batin jika dijalani tanpa ilmu, tanpa adab, dan tanpa kasih sayang. Banyak pasangan merasa aman karena status pernikahan. Merasa tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi menjaga batas, tidak perlu lagi menahan diri. Padahal justru di dalam pernikahanlah ujian ketaatan itu paling nyata. Di balik pintu tertutup, tidak ada manusia yang melihat, hanya hati nurani dan catatan amal yang terus berjalan. Islam tidak memusuhi kenikmatan. Islam tidak membunuh naluri. Tetapi Islam menjaga agar kenikmatan tidak merusak jiwa, dan agar naluri tidak mengalahkan akhlak. Ketika adab ditinggalkan, yang tersisa hanyalah nafsu yang haus dan tidak pernah puas. Renungkan ini dengan jujur. Berapa banyak pasangan yang saling mencintai di awal, tetapi perlahan kehilangan rasa hormat? Berapa banyak rumah tangga yang retak bukan karena orang ketiga, tetapi karena luka yang tidak pernah diakui? Berapa banyak doa yang terasa jauh, hati yang terasa kosong, padahal ibadah lahiriah tetap berjalan? Bisa jadi jawabannya bukan di luar, tetapi di dalam rumah sendiri. Pada cara kita memperlakukan pasangan, pada adab yang kita abaikan, pada batas yang kita langgar sambil merasa wajar. Hubungan yang benar bukan yang selalu dituruti, tetapi yang saling dijaga. Bukan yang dipenuhi tuntutan, tetapi yang dilandasi pengertian. Karena cinta tanpa adab akan melelahkan, dan pernikahan tanpa ilmu akan mengeringkan jiwa. Jika hari ini Anda tersentak, merasa tertampar, atau terdiam lama, itu bukan kebetulan. Itu tanda masih ada hati yang hidup dan ingin memperbaiki. Belum terlambat untuk berubah, selama pintu taubat dan kesadaran masih terbuka. Jaga pasanganmu, bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirimu sendiri. Karena rumah tangga yang diridah bukan yang sempurna, melainkan yang terus belajar, terus menahan diri, dan terus memperbaiki adab. Dan ingatlah, hubungan yang dijaga dengan ilmu akan melahirkan ketenangan. Hubungan yang dijaga dengan adab akan melahirkan cinta. Dan hubungan yang dijaga dengan ketaatan akan melahirkan keberkahan.